wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memenuhi tugas PBL Hukum Internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irfani dengan NIM akhir 127. Dan di samping saya, Kenalkan, saya Wisnu Panduta dengan NIM akhir 441. silakan yang Mas Bani perkenalkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bani Maulana dengan NIM akhir 107. Perkenalkan, saya Lydia Ibrahimnya dengan NIM akhir 438. Perkenalkan, nama saya Alvin Radawiyana, NIM akhir 198. Perkenalkan, saya Negara Madani dengan NIM akhir 378. Thank you. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Syed Bisa Putra dengan NIM akhir 113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saful Al-Bukhari dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Saputri dengan NIM akhir 209. Saya di sini sebagai tim leader. Saya selaku tim leader akan mengarahkan pembahasan untuk kasus yang ketiga, yaitu sengketa mengenai hak penangkapan ikan di laut borealis antara negara berkembang Lumira dan negara maju Norland. Kasus ini mencerminkan persoalan nyata dalam hukum laut internasional yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati secara adil dan berkelanjutan. Kasus ini bermula dari tuduhan Lumira terhadap Norland yang dianggap melakukan penangkapan ikan secara berlebihan di wilayah zona ekonomi eksklusif milik Lumira. Tuduhan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja, akan tetapi juga menyentuh kepentingan ekonomi nasional dan berkelanjutan lingkungan laut bagi negara pantai. Sebagai tim leader, di sini saya menegaskan bahwa analisis kasus ketiga kali ini dimulai dengan pemahaman yang menjelas tentang status hukum ZII sebagai mana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam rezim ZII, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Saya di sini sebagai tim leader, saya berharap untuk diskusi kali ini menyampaikan argumen secara kritis, objektif, dan berbasis hukum internasional. Jadikan diskusi ini sebagai sarana mengasah kemampuan analisa hukum kita semua. Dan selanjutnya yakni penegasan peran. Saya sendiri sebagai tim leader, dan di samping saya ada sekretariat yakni Wisnu. Untuk delegasi dari negara Lumira yakni EUDA, delegasi dari negara Norland yakni Nabila, penasihat hukum dari negara Lumira Bani, penasihat hukum dari negara Norland Rosid. Mediator ada 2 orang, ini Hafid dan Septian, hakim Elsa dan Ivar. Untuk tahap selanjutnya, untuk para delegasi dari masing-masing negara agar menyampaikan argumen pertamanya atau paparan untuk pertamanya. Saya persilakan kepada delegasi dari negara Lumira agar menyampaikan argumen pertamanya. Baik, saya di sini sebagai delegasi negara Lumira. Negara Lumira dengan ini menegaskan sikap resminya bahwa aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal industri negara Northern di zona ekonomi eksklusif Lumira merupakan pelanggaran serius terhadap hak berdaulat Lumira, sebagaimana diatur dan dilindungi oleh UNCLOS 1985.
Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya hayati laut serta kehidupan ekonomi masyarakat pesisir Lumira. Sebagai negara partai, Lumira memiliki hak berdaulat eksklusif dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati di wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara partai untuk menentukan siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut dan dalam kondisi apapun pemanfaatan tersebut dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada negara lain yang berhak melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Lumira tanpa persetujuan eksplisit dari Lumira, baik melalui perjanjian bilateral maupun mekanisme hukum lain yang sah. Dengan demikian, aktivitas kapal nelayan yang beroperasi tanpa izin tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, terlebih jika hanya didasarkan pada klaim sepihak. Lebih lanjut, Lumira menyoroti bahwa penggunaan kapal industri berskala besar oleh Nolen telah menyebabkan overfishing yang secara nyata mengancam keberlanjutan stok ikan di laut Borealis. Praktik ini berdampak langsung pada kerusakan ekosistem laut serta menimbulkan kerugian serius bagi nelayan tradisional Lumira yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut tersebut. Berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 UNCLOS, negara pantai memiliki kewajiban untuk menetapkan total allowable catch guna menjaga kelestarian sumber daya ikan. Negara lain hanya dapat melakukan penangkapan ikan apabila terdapat surplus stok dan setelah memperoleh izin kepada Nolen, sehingga seluruh kegiatan penangkapan ikan tersebut bersifat ilegal menurut hukum internasional. Terkait dengan klaim historical fishing right yang diajukan oleh Nolen, Lumira dengan tegas menolak dasar klaim tersebut dalam rezim hukum laut modern. Hak penangkapan ikan historis bukanlah hak otomatis yang dapat diberlakukan di zona ekonomi eksklusif negara lain. UNCLOS 1982 telah secara fundamental menggantikan rezim laut bebas tradisional dan setiap klaim historis hanya dapat berlaku apabila diakui secara eksplisit oleh negara pantai dan yang bersangkutan. Penolakan ini sejalan dengan jurisprudensi internasional, khususnya dalam perkara South China Sea Arbitration yang secara jelas menyatakan bahwa hak penangkapan ikan historis tidak dapat mengesampingkan hak berdaulat negara di negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif. Selain itu, Lumira juga menanggapi dalil Nolen mengenai keberadaan kesepakatan regional lama yang diklaim memberikan hak penangkapan ikan. Lumira menegaskan bahwa kesepakatan tersebut dibuat sebelum berlakunya UNCLOS 1982, tidak pernah diperbaharui dan tidak disesuaikan dengan perkembangan hukum laut internasional. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membenarkan aktivitas penangkapan ikan tersebut. Berdasarkan prinsip lex superior derogat legi priori, hukum lebih baru dalam hal ini UNCLOS menyampingkan praktik atau perjanjian lama yang bertentangan. Atas dasar tersebut, negara Lumira menegaskan bahwa penegakan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya merupakan kewajiban hukum dan moral demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut, melindungi kepentingan nasional, serta menegakkan keadilan dalam tata kelola laut internasional. Lumira tetap berkomitmen pada penyelesaian sengketa secara damai, namun juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum laut internasional tidak dapat ditoleransi. Sekian. Baik, selanjutnya delegasi pertama akan dipaparkan oleh perwakilan dari negara Norland. Silakan. Baik, saya delegasi dari negara Norland. Dalam kasus Laut Borealis, delegasi Lumira mendasarkan argumennya pada pasal 56 UNCLOS yang memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai atas eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEC.
Hak ini bersifat eksklusif sehingga negara lain tidak dapat melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau perjanjian dengan negara pantai. Tindakan Norway yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan melalui kapal industri besar tidak hanya melanggar hak berdaulat Lumira, tetapi juga mengancam kelanjutan sumber daya perikanan dan kepentingan nelayan lokal. Norway mengajukan pembelahan berupa historical fishing right, namun rezim UNCLOS telah secara fundamental mengubah tatanan hukum laut dengan memperkenalkan konsep ZTE. Dalam berbagai putusan ITLOS dan arbitrase internasional ditegaskan bahwa hak historis tidak dapat mengesampingkan hak berdaulat negara pantai kecuali jika diakui secara eksplisit dalam perjanjian bilateral atau regional. Dengan demikian, delegasi Lumira dapat menegaskan bahwa klaim Norway tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam rezim hukum laut modern. Delegasi Lumira juga memperkuat posisi dengan merujuk pada pasal 61 dan 62 UNCLOS yang mewajibkan negara pantai untuk mencegah overfishing dan menentukan maksimum sustainable yield atau MSY. Argumen ini memperluas sengketa dari sekedar isu kedaulatan menjadi isu berkelanjutan lingkungan dan keadilan ekonomi global, khususnya dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Norway dengan tegas menyatakan bahwa adanya hak historis yang besar. Untuk kapal-kapal Norway telah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Borealis sejak tahun 1950-an, jauh sebelum konsep zona ekonomi eksklusif atau ZEE ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Praktik penangkapan ikan ini telah berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 70 tahun. Aktivitas ini telah menjadi bagian integral dari ekonomi dan kehidupan masyarakat Norway. Dasar kesepakatan regionalnya yang telah berlaku memberikan legitimasi atas praktik penangkapan ikan. Perjanjian bilateral antara Norway dan Lumira sebelum mengakui hak asas timbal balik. Adanya prinsip Pacta Sunt Servanda mengharuskan penghormatan terhadap perjanjian yang telah ada. Adanya juga dasar ekonomi dan sosialnya industri perikanan dalam ruang ekonomi Norway. Lebih dari 50.000 nelayan dan 200.000 pekerja industri perikanan bergantung pada aktivitas ini. Penutupan akses akan menyebabkan krisis ekonomi dan sosial yang serius di Norway. Pada pasal 62 UNCLOS mengatur tentang pemanfaatan sumber daya hayati yang menyatakan bahwa negara pantai harus mempertimbangkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya dan memberikan akses kepada negara lain jika terdapat surplus. Dan pasal 9 dan 70 UNCLOS memberikan hak khusus kepada negara yang tidak berpantai dan negara yang secara geografis kurang beruntung untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hayati ZEE. Meskipun akan bukan termasuk kategori tersebut, prinsip yang sama dapat diaplikasikan berdasarkan ketergantungan ekonomi tradisional. Dalam hukum kebiasaan internasional, hak historis diakui sebagai prinsip yang legitimate. Dan UNCLOS mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui pasal 279 sampai 299 itu penyelesaian sengketa secara damai. Dan aneks 7 itu arbitrase sebagai mekanisme default. Namun mediasi seperti ini adalah langkah yang terbaik sesuai dengan pasal 283 UNCLOS yang mengharuskan pertukaran pandangan sebelum dan jalur. Sudah cukup. Untuk selanjutnya penasihat hukum masing-masing memberikan penguatan dari paparan awal setiap delegasi. Untuk penasihat hukum dari Lumira agar menyampaikan penguatan awalnya. Oke, baik, terima kasih leader. Untuk negara Lumira sendiri menegaskan sejak awal bahwa sengketa ini bukan semata persoalan akses penangkapan ikan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap hak berdaulat negara pantai yang melakukan konservasi sumber daya hayati laut sebagaimana diatur dalam hukum internasional,
posisi Lumira berdiri kokoh di atas kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan telah diakui secara universal. Pertama, hak berdaulat Lumira atas sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusifnya tidak dapat diperdebatkan. Omnibus 1982 secara tegas memberikan kewenangan eksklusif kepada negara pantai untuk mengatur eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE. Hak ini bukan sekedar hak ekonomi, melainkan juga tanggung jawab hukum untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, setiap aktivitas penangkapan ikan oleh negara lain di ZEE Lumira hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan peraturan dari Lumira sendiri. Kedua, klaim historical fishing right yang diajukan oleh negara Norway tidak memiliki kedudukan hukum yang dapat mengesampingkan rezim ZEE UNCLOS. Dalam perkembangan hukum laut modern, klaim hak historis tidak lagi berdiri sebagai dasar otonom yang dapat meniadakan hak berdaulat negara pantai. Jurisprudensi internasional secara konsisten menegaskan bahwa hak historis apabila pernah ada harus tunduk pada kerangka hukum UNCLOS dan tidak dapat diberlakukan secara sepihak tanpa pengakuan negara pantai. Yang ketiga, aktivitas penangkapan ikan berskala industri oleh kapal-kapal Norway bertentangan dengan kewajiban konservasi internasional. UNCLOS dan UN Fish Stock Agreement menempatkan prinsip kehati-hatian dan pencegahan sebagai standar hukum yang mengikat. Ketiga, ketika suatu aktivitas terbukti atau berpotensi melampaui kapasitas lestari dan merusak ekosistem laut negara pantai, tidak hanya berhak tetapi juga berkewajiban untuk mengambil tindakan pembatasan. Dalam konteks ini, langkah Lumira bukanlah tindakan proteksionis, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum internasional. Yang keempat, presiden pengadilan internasional memperkuat posisi negara Lumira. ITLOS dan ICJ telah berulang kali menegaskan bahwa negara pantai memiliki kepentingan preferensial dalam pengolahan dan konservasi sumber daya perikanan di wilayah jurisdiksinya. Putusan seperti Southern Bluefin Tuna dan South China Sea Arbitration menegaskan bahwa eksploitasi berlebihan serta klaim hak historis yang bertentangan dengan UNCLOS tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional kontemporer. Dengan demikian, negara Lumira memandang bahwa sengketa ini harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hukum internasional, keberanian lingkungan, dan keadilan bagi negara pantai berkembang. Lumira tetap terbuka terhadap kerjasama dan negosiasi yang beritikat baik, namun kerjasama tersebut hanya dapat berlangsung apabila hak berdaulat Lumira diakui dan prinsip konservasi ditegakkan. Posisi awal ini menegaskan bahwa Lumira tidak menolak kerjasama internasional, tetapi menolak praktik yang melanggar hukum internasional dan merusak keberlanjutan sumber daya laut. Inilah dasar moral dan yuridis yang menjadi pijakan utama delegasi negara Lumira dalam setiap forum selesai kita. Sekian. Untuk penasihat hukum dari negara lain silakan memberikan penguatan. Silakan. Baik, di sini negara Northern berdasarkan operasional kapal industrinya pada kombinasi antara kesepakatan regional yang telah lama berlaku dan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982, meskipun UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai seperti Lumira atas ZEE mereka hingga 200 laut. Pasal 62 UNCLOS memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk memberikan akses kepada negara lain jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk memanen seluruh tangkapan yang diperbolehkan. Northern berargumen bahwa penangkapan ikan oleh kapal industri yang bukan merupakan pelanggaran melainkan pelaksanaan dari hak akses terhadap surplus sumber daya hayati yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Lumira sebagai negara berkembang. Selain itu, eksistensi sepakatan regional yang telah ada sebelumnya merupakan praktek yang mengikat secara hukum dan harus dihormati berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda. Dasar hukum utama Northern adalah berkelanjutan hak penangkapan ikan historis yang telah dipraktikkan jauh sebelum penetapan ZEE modern. Dalam hukum kebiasaan internasional, hak-hak yang telah diperoleh secara historis tidak serta-merta gugur dengan adanya rezim hukum baru, kecuali diatur secara spesifik. Northern memposisikan aktivitasnya sebagai praktik negara yang konsisten dan diakui secara luas di kawasan laut Borealis. Prinsip historical fishing rights ini tetap
tetap relevan dalam menafsirkan sebagaimana pemanfaatan sumber daya laut harus dibagi secara adil antara negara maju dengan teknologi industri dan negara berkembang yang baru menetapkan batas maritimnya. Dalam menyusun pembelaan, kita merujuk pada beberapa putusan pengadilan internasional guna memperkuat argumen non-land berkaca pada kasus MV Saida di Itos menegakkan hukum maritim oleh negara pantai tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus menghormati prosedur hukum internasional. Lebih lanjut dalam sengketa serupa seperti short dan dolphin tuna ditekankan pentingnya kerjasama konservasi daripada pelarangan sepihak. Analisis terhadap kasus Petra Branca atau si badan Nikita di ICJ juga menunjukkan bahwa efektivitas administrasi dan penguasaan wilayah yang dilakukan secara terus-menerus atau protes yang efektif dari pihak lain dalam jangka waktu lama dapat memperkuat klaim suatu negara. Northland akan menggunakan presiden ini untuk menunjukkan bahwa kehadiran kapal-kapalnya selama puluhan tahun merupakan untuk pelaksanaan hak yang sah secara internasional. Untuk tahap selanjutnya yakni pendalaman isu hukum untuk setiap penasihat hukum dari perwakilan negara masing-masing untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan, menguraikan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensinya. Untuk setiap penasihat hukum dari masing-masing negara, saya berwaktu untuk memaparkan pendalaman isu hukum. Untuk yang pertama, penasihat hukum dari negara Lumira, silakan. Oke, baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama dari negara Lumira sendiri ada dasar hukum utamanya yang menjadi pijakan Lumira bersumber dari hukum internasional sebagaimana diakui dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan putusan pengadilan internasional. Ketiga sumber hukum ini secara konsisten menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat eksklusif atas sumber daya hayati laut di zona ekonomi eksklusifnya, disertai kewajiban untuk melakukan konservasi dan pengolahan berkelanjutan. Yang kedua, dari sisi perjanjian internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 merupakan instrumen hukum utama. Pasal 56 UNCLOS dengan tegas memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE. Hak ini bersifat eksklusif dan tidak dapat dijalankan oleh negara lain tanpa persetujuan negara pantai. Lebih lanjut, pasal 61 UNCLOS mewajibkan negara pantai untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan data ilmiah guna mencegah eksploitasi berlebihan. Pasal 62 UNCLOS kemudian memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengatur akses pihak asing terhadap sumber daya perikanan, termasuk menetapkan kuota, syarat, atau bahkan pembatasan apabila tidak terdapat surplus. Berdasarkan ketentuan ini, tindakan Lumira dalam membatasi aktivitas penangkapannya ikan oleh kapal Northland merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum internasional, bukan pelanggaran. Selain UNCLOS, UN Fish Agreement 1995 memperkuat rezim pengelolaan perikanan dengan menegaskan prinsip kehati-hatian dan kewajiban serta kerjasama internasional. Perjanjian ini menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan terhadap penurunan stok ikan. Yang ketiga, dari perspektif hukum kebiasaan internasional, rezim zona ekonomi eksklusif telah berkembang menjadi norma kebiasaan yang mengikat seluruh negara. Hak berdaulat negara pantai atas sumber daya hayati di ZEE ini diakui secara luas dalam praktik internasional. Bersama dengan itu, prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, khususnya dalam perlindungan lingkungan laut dan sumber daya hayati. Dalam kerangka kebiasaan internasional pula, klaim historical fishing right tidak dapat secara otomatis mengesampingkan rezim hukum ZEE. Hak historis apabila pernah ada harus tunduk pada perkembangan hukum laut internasional modern dan memerlukan pengakuan tegas dari negara pantai yang berulang. Yang keempat, posisi Lumira diperkuat oleh jurisprudensi internasional dalam perkara MV Saida nomor 2. Itu menegaskan hak negara pantai untuk menegakkan hukum perikanan di ZEE sepanjang sesuai dengan UNCLOS.
Dalam Southern Bluefin Tuna Case, ITLOS menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kerjasama internasional untuk mencegah eksploitasi berlebihan sumber daya ikan. Mahkamah Internasional dalam Fisher Jurisdiction Case antara Inggris dan Islandia juga mengakui adanya kepentingan preferensial negara pantai dalam konservasi sumber daya perikanan di perairan sekitarnya. Lebih lanjut dalam substansi arbitration tahun 2016, Tribunal secara tegas menyatakan bahwa klaim hak eksklusif tidak dapat bertentangan dengan hak berdaulat negara pantai di ZII berdasarkan UNCLOS. Berdasarkan keseluruhan dasar hukum tersebut, delegasi negara Lumira menegaskan bahwa hak berdaulat atas sumber daya perikanan di ZII Lumira memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Sebaliknya, klaim historical fishing right yang diajukan oleh negara Northern tidak sejalan dengan rezim hukum berlaku internasional modern dan tidak dapat mengesampingkan kewajiban konservasi serta hak eksklusif negara pantai. Demikian beberapa isu hukum ini kami sampaikan sebagai dasar bagi negara Lumira. Sekian. Terima kasih dari penasihat hukum negara Lumira. Selanjutnya untuk penasihat hukum dari delegasi negara Northern, silakan memberi pendalaman isu hukumnya. Silakan. Oke, negara Northern berdasarkan legitimasinya yang pada interpretasi spesifik terhadap UNCLOS 1982 dan kesepakatan regional yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, pemanfaatan surplus. Dalam pasal 62 UNCLOS, Northern berargumen bahwa meskipun Lumira memiliki hak berdaulat di ZTE, pasal 62 UNCLOS mewajibkan negara pantai untuk memberikan akses kepada negara lain terhadap surplus tangkapan jika negara pantai tersebut tidak memiliki kapasitas untuk memanen seluruh total tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua, kesepakatan regional lama. Northern memegang prinsip fakta servanda atas kesepakatan penangkapan ikan regional yang telah berlaku selama sebelum Lex ZTE Lumira muncul. Perjanjian ini dianggap sebagai lex spesialis yang mengatur pembagian kuota di laut bawah rilis. Yang ketiga, ketentuan penanganan sengketa. Northern menggunakan mekanisme arbitrase artis 7 UNCLOS sebagai jalur formal jika negosiasi bilateral gagal mencapai titik temu. Selain fakta tertulis, Northern menggambarkan praktik negara yang telah berlangsung secara konsisten untuk menentukan hukum kebiasaan. Yang pertama, hak penangkapan ikan historis atau disebut juga historical fishing right. Northern mengklaim bahwa aktivitas penangkapan ikan mereka adalah hak yang diperoleh melalui praktek lintas generasi yang terus-menerus tanpa adanya keberatan material dari negara-negara sekitar di masa lalu. Yang kedua, prinsip keberlangsungan ekonomi. Dalam hukum internasional terdapat kecenderungan untuk meminimalkan disrupsi ekonomi yang ekstrim terhadap negara yang sudah bergantung pada sumber daya tertentu di wilayah laut tertentu, terutama jika negara tersebut telah berinvestasi dalam infrastruktur industri di sana. Northern menggunakan prosedur pengadilan internasional untuk membuat argumen hukumnya dalam persidangan mediasi. Yang pertama, kasus Seiga. Northern merujuk pada kasus ini untuk mengingatkan Lumira bahwa penegakan hukum maritim di ZTE harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak melanggar hak navigasi atau hak penangkapan ikan yang diatur secara internasional. Yang kedua, short and bluefin tuna crisis. Kasus ini digunakan untuk menekankan kewajiban kerjasama internasional dalam konservasi sumber daya laut. Northern menurut pendapat bahwa daripada pelarangan sepihak negara harus duduk bersama untuk menetapkan standar pelestarian yang adil. Yang ketiga, sengketa pada perangkat dari siberkriminalitas. Northern menggunakan logika efektif dari kasus-kasus ini untuk menunjukkan bahwa kehadiran kapal-kapal mereka secara konsisten di laut Balearis merupakan bentuk pelaksanaan hak yang nyata dan diakui secara historis. Tidak ada tambahan lagi. Untuk tahap selanjutnya yakni proses negosiasi dan mediasi. Dalam proses negosiasi, saya mengajukan dan akan dipimpin oleh mediator. Untuk mediator, silakan memimpin proses negosiasi dan mediasi. Baik, terima kasih Tim Leader. Sebagai mediator yang mewakili organisasi internasional, kami menegaskan bahwa proses ini tidak bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan
memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sesuai prinsip hukum internasional. Sidang mediasi ini dibuka untuk membahas sengketa hak penangkapan ikan di laut Borealis antara negara Lumira dan negara Normal. Mediasi ini dilakukan berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan konvensi hukum laut 1982. Perlu saya tegaskan, mediator tidak akan memutus atau menilai, melainkan memfasilitasi dialog konstruktif untuk mencapai solusi yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Kemudian, mediator menjelaskan prosedur. Setiap delegasi akan diberi kesempatan menyampaikan posisi resmi tanpa instruksi. Setelah itu, mediator akan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Diskusi fokuskan pada solusi, bukan saling menyalahkan. Baik, saya akan menanyakan kepada delegasi negara Lumira. Oke. Sekarang saya akan mempersilahkan delegasi negara Lumira untuk menyampaikan posisi resminya. Baik, negara Lumira dengan ini menyampaikan posisi resmi bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh kapal-kapal industri Northern di zona ekonomi eksklusif Lumira merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat Lumira sebagaimana diatur secara tegas dalam United Nations Convention of the Sea UNCLOS tahun 1982 berdasarkan pasal 56 UNCLOS. Negara pantai memiliki hak berdaulat eksklusif untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Hak tersebut bersifat eksklusif dan dapat dikesampingkan oleh klaim sepihak dari negara lain tanpa persetujuan negara pantai. Dengan ini, Lumira menegaskan bahwa tidak pernah memberikan izin, persetujuan maupun pengakuan atas aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di wilayah zona ekonomi eksklusif Lumira. Oleh karena itu, dalih nelayan yang mendasarkan kegiatan pada klaim historical fishing right tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam rezim hukum laut modern. UNCLOS secara jelas telah menggantikan rezim laut bebas tradisional dan jurisprudensi internasional khususnya putusan arbitrase laut Cina Selatan dan menegaskan bahwa hak penangkapan ikan historis tidak dapat mengalahkan hak berdaulat negara pantai di zona ekonomi eksklusif. Lebih lanjut, Lumira menyampaikan bahwa penggunaan kapal industri berskala besar oleh Netherlands telah menyebabkan tekanan berlebihan terhadap stok ikan yang berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya laut dan mengancam mata pencarian nelayan tradisional Lumira. Berdasarkan pasal 61 dan 62 UNCLOS, negara pantai memiliki kewajiban untuk menentukan total allowable yang menjaga keberlanjutan sumber daya. Hingga saat ini, Lumira tidak pernah menetapkan adanya surplus stok ikan, sehingga tidak terdapat dasar hukum apapun bagi negara lain untuk melakukan penangkapan di zona ekonomi eksklusif Lumira. Selanjutnya, kami mempersilakan delegasi negara Normal untuk memegang posisi resminya. Negara Panama menyampaikan posisi resmi kami dalam sengketa penangkapan ikan di laut Borealis. Netherlands memiliki hak historis atas perairan di ZPE Lumira yang telah dilakukan secara terus-menerus. Kapal-kapal industri besar Netherlands telah beroperasi di wilayah tersebut jauh sebelum penetapan TDE modern. Kesepakatan regional yang telah lama berlaku memberikan legitimasi atas praktik penangkapan ikan kami.
Alasan hukumnya, hal historis yang diakui dalam praktik hukum internasional untuk kesepakatan bilateral dan regional yang telah ada sebelumnya dan prinsip equality right dalam hukum internasional. Dasar kesepakatan regionalnya, kesepakatan regional yang telah lama berlaku memberikan legitimasi atas praktik penangkapan ikan. Perjanjian bilateral antara Norway dan Bermuda sebelum mengakui hak akses timbal balik dan prinsip fakta serpanda mengharuskan penghormatan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Oke, terima kasih. Mediator mencatat bahwa sengketa ini berpusat pada perbedaan pandangan mengenai hak pergaulan negara pantai di zona ekonomi eksklusif dan klaim historical fishing right. Untuk memperjelas posisi hukum masing-masing pihak, mediator akan mengajukan beberapa pertanyaan klarifikasi. Baik, yang pertama kepada delegasi Lumira, dapatkah saudara menjelaskan dasar hukum internasional yang digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan kapal telah melanggar hak berdaulat Lumira di zona ekonomi eksklusif? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dasar hukum internasional yang digunakan oleh negara Lumira untuk menyatakan bahwa kegiatan kapal-kapal nelayan telah melanggar hak berdaulat Lumira di zona ekonomi eksklusif bersumber langsung dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Agustus 1982, khususnya pada pasal 56, pasal 61 dan pasal 62 dan pasal 73. Berdasarkan pasal 56 negara pantai memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Di dalam zona ekonomi eksklusifnya, hak berdaulat ini bersifat eksklusif sehingga tidak satu pun dari negara lain dapat memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa persetujuan tugas dari negara pantai yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 61 dan 62 clause mewajibkan negara pantai untuk menentukan total available demi menjamin kelestarian sumber daya ikan. Negara lain hanya dapat melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif negara pantai apabila terdapat surplus dari kemampuan tangkap nasional dan izin eksplisit oleh negara yang diberikan oleh negara pantai. Dalam perkara ini, negara Lumira tidak pernah menetapkan adanya surplus ikan maupun memberikan izin apapun pada kapal-kapal nelayan. Oleh karena itu, aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara sepihak oleh nelayan jelas bertentangan dengan kewajiban konservasi dan pengelolaan yang diatur AUKUS. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Lumira memiliki data ilmiah atau laporan resmi yang menunjukkan terjadinya overfishing akibat aktivitas tersebut? Baik, jadi negara Lumira memiliki data ilmiah dan laporan resmi yang menunjukkan bahwa aktivitas kapal industri mainland telah berkontribusi signifikan terhadap terjadinya overfishing di zona ekonomi eksklusif Lumira. Data tersebut berasal dari yang pertama laporan tahunan lembaga kelautan dan perikanan nasional Lumira. Yang kedua, hasil pemantauan stok ikan berbasis survei ilmiah dan data tangkapan. Yang ketiga, sistem pemantauan kapal dan catatan AIS dari menunjukkan intensitas penangkapan oleh kapal nelayan. Yang keempat, kajian ilmiah independen yang mencatat penurunan biomasa ikan dan perubahan struktur populasi ikan di wilayah tersebut. Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya penurunan stok ikan secara konsisten, khususnya pada spesies bernilai ekonomi tinggi yang tidak sebanding dengan tingkat regenerasi alaminya. Selain itu, nelayan tradisional Lumira mengalami penurunan hasil tangkapan secara signifikan yang semakin memperkuat indikasi terjadi eksploitasi berlebihan. Dan berdasarkan data ini, Lumira berkesimpulan bahwa aktivitas kapal industri nelayan bertentangan dengan prinsip konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan sumber daya hayati laut sebagaimana diwajibkan pada pasal 61 AUKUS, dan oleh karena itu tidak hanya melanggar hak berdaulat Lumira tetapi juga kewajiban internasional untuk melindungi lingkungan laut. Oke,
historical fishing rights yang diajukan Norland. Jadi sikap Lumira terhadap klaim historical fishing right Norland, Lumira secara tegas menolak klaim historical fishing right yang diajukan Norland. Menurut Lumira, UNCLOS 1982 akan menggantikan rezim laut bebas tradisional, sehingga klaim hak historis tidak dapat mengesampingkan hak berdaulat negara di pantai zona ekonomi eksklusif, kecuali jika diakui secara eksplisit oleh negara pantai tersebut. Dan sikap ini diperkuat oleh putusan Sochina Sea Arbitration 2016 yang menegaskan bahwa hak penangkapan ikan historis tidak memiliki kekuatan hukum untuk meniadakan hak zona ekonomi eksklusif negara pantai. Oleh karena itu, klaim Norland dianggap tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Lumira bersedia mempertimbangkan mekanisme kerjasama perikanan selama hak berdaulat tetap diakui? Terima kasih jawaban delegasi Lumira terhadap oleh mediator. Selanjutnya kepada delegasi Norland akan disampaikan oleh rekan saya. Pada delegasi Norland, dapatkah saudara menjelaskan dasar hukum internasional yang secara eksplisit mendukung keberlakuan historical fishing rights di dalam zona ekonomi eksklusif negara lain? Secara eksplisit, UNCLOS 1982 tidak memberikan pengakuan otomatis terhadap historical fishing right di zona ekonomi eksklusif atau ZEE negara lain. Pasal 62 UNCLOS hanya membuka ruang bagi negara pantai untuk memberikan akses kepada negara lain atas sumber daya ikan di ZEE-nya. Tetapi akses tersebut harus berdasarkan persetujuan eksplisit negara pantai. Dengan demikian, klaim historical fishing right hanya dapat berlaku bila ada perjanjian bilateral atau multilateral yang secara khusus mengatur hal tersebut. Selanjutnya, apakah klaim tersebut didukung oleh perjanjian bilateral negara yang masih berlaku setelah berlakunya United Nations Convention on the Law of the Sea? Delegasi Norland mengakui bahwa tidak terdapat perjanjian bilateral tertulis yang secara eksplisit memberikan hak penangkapan ikan di ZEE Lumira setelah berlakunya UNCLOS. Namun demikian, Norland berpendapat bahwa terdapat pengaturan regional lama dan praktik toleransi imbal balik yang selama bertahun-tahun memungkinkan kapal Norland beroperasi tanpa penolakan langsung. Norland menilai praktik tersebut sebagai bentuk akuensi yang menurut pandangannya dapat dipertimbangkan dalam konteks negosiasi meskipun tidak setara dengan perjanjian tertulis yang mengikat. Selanjutnya, apakah Norland mengakui hak berdaulat Lumira atas pengelolaan sumber daya hayati di ZEE-nya? Norland mengakui hak berdaulat Lumira atas pengelolaan sumber daya hayati di ZEE-nya. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 UNCLOS, hak berdaulat tersebut mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati. Norland tidak menolak prinsip ini, tetapi mengatakan bahwa praktik historis dan hukum regional dapat menjadi dasar untuk membangun mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Terakhir, apakah Norland bersedia menerima pembatasan kuota atau mekanisme pengawasan bersama? Norland menyatakan kesediaan bersyarat untuk menerima pembatasan kuota penangkapan ikan, mekanisme pengawasan bersama, skema kerja sama teknis dan ilmiah. Sepanjang mekanisme tersebut didasarkan pada data ilmiah yang objektif, diterapkan secara non-diskriminatif, dan menjadi kepastian hukum bagi operator perikanan Norland. Norland memandang bahwa pendekatan ini lebih konstruktif dibandingkan langkah penegakan
kerjasama internasional dalam kampus. Terima kasih jawabannya kesimpulan. Mediator mencatat bahwa sengketa ini tidak semata-mata berkaitan dengan kedaulatan, tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, keberlanjutan sumber daya laut, dan kepastian hukum bagi kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legislatif tetapi juga kooperatif. Berdasarkan diskusi yang sedang berlangsung, mediator akan menyampaikan beberapa opsi non mengikat sebagai bahan mempertimbangkan para pihak. Opsi pertama, pembentukan mekanisme pengelolaan perikanan bersama dengan pengakuan penuh atas hak berdaulat Lumera di GII-nya dan pemberian akses terbatas kepada Norland melalui sistem kuota. Opsi kedua, pengaturan transisi bersifat sementara terhadap praktik penangkapan ikan Norland disertai evaluasi berkala berbasis data ilmiah. Opsi ketiga, pembentukan komisi ilmiah bersama yang independen untuk menilai stok ikan dan menentukan kebijakan perikanan secara objektif. Mediator menegaskan bahwa opsi-opsi ini tidak bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi hukum para pihak. Mediator mempersilahkan masing-masing delegasi untuk menyampaikan pandangan awal terhadap opsi-opsi tersebut. Mediator bisa diulang kembali. Opsi mediator akan menyampaikan beberapa opsi non mengikat sebagai bahan pertimbangan para pihak. Opsi pertama, pembentukan mekanisme pengelolaan perikanan bersama dengan pengakuan penuh atas hak berdaulat Lumera di GII-nya. Yang kedua, pengaturan transisi bersifat sementara terhadap praktik penangkapan ikan Norland disertai evaluasi berkala berbasis data ilmiah. Opsi ketiga, pembentukan komisi ilmiah bersama yang independen untuk menilai stok ikan dan menentukan kebijakan perikanan yang objektif. Baik, kami dari delegasi negara Indonesia menyampaikan pandangan awal di sistem negosiasi ini bahwa negara Lumera menyampaikan keterbukaannya terhadap solusi kooperatif dengan tetap menegaskan pengakuan penuh atas hak berdaulat Lumera di zona ekonomi eksklusif. Dalam kerangka tersebut, Lumera mengusulkan 3 opsi, yaitu pertama, pembentukan mekanisme pengelolaan perikanan bersama dengan pemberian akses terbatas kepada nelayan melalui sistem kuota yang ketat. Yang kedua, pengaturan transisi sementara terhadap aktivitas penangkapan ikan nelayan dan yang disertai evaluasi berkala berbasis data ilmiah. Kemudian yang ketiga, pembentukan komisi ilmiah bersama yang independen guna menilai kondisi stok ikan dan merumuskan kebijakan perikanan secara objektif dan berkelanjutan. Sekian. Jadi untuk menegaskan ulang, negara Lumera ini bersedia untuk dan ketiga opsi tersebut, tetapi lebih menegaskan kembali dalam untuk pengakuan penuh atas hak berdaulat Lumera di zona ekonomi eksklusif. Jadi mungkin di opsi pertama kami setuju. Delegasi yang dapat bagaimana?
pengelolaan bersama mencegah konflik berulang dan meningkatkan keteraturan. Ada catatan dan permintaan Norland. 1. Penetapan kuota harus berbasis data ilmiah objektif. 2. Mekanisme peninjauan kuota dilakukan secara berkala. 3. Akses yang diberikan bersifat non-diskriminatif dan transparan. Jadi, Norland menerima opsi ini sebagai kerangka utama dengan penyesuaian teknis yang disepakati bersama. Terima kasih. Tanggapan dari delegasi selanjutnya. Baik, berdasarkan pertanyaan klarifikasi, saya akan menyampaikan pengakuan hak berdaulat ZII. Para pihak sepakat bahwa negara bermira sebagai negara pantai yang memiliki hak berdaulat penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut di zona ekonomi eksklusifnya sesuai ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea. Penafsiran terbatas atas historical fishing rights. Para pihak sepakat bahwa klaim historical fishing rights tidak bersifat absolut dan tidak dapat mengesampingkan hak berdaulat negara pantai, namun dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai dasar kerjasama sementara. Pencegahan overfishing dan perlindungan lingkungan laut. Para pihak sepakat bahwa praktik penangkapan ikan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, pencegahan overfishing serta perlindungan sumber daya hayati laut. Pembentukan mekanisme kerjasama perikanan. Para pihak sepakat untuk mempertimbangkan pembentukan mekanisme pengelolaan perikanan bersama, termasuk pengaturan kuota, pengawasan bersama, dan pertukaran data. Pendekatan ilmiah dalam menentukan kebijakan. Para pihak sepakat bahwa kebijakan penangkapan ikan perlu didasarkan pada data ilmiah yang objektif, termasuk kemungkinan pembentukan komisi ilmiah bersama. Komitmen penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan kerjasama sebelum menempuh mekanisme adjudikatif internasional. Selanjutnya, sebagai penutup, mediator mengapresiasi partisipasi dan etikat baik dari kedua delegasi dalam proses mediasi ini. Mediasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog tetap menjadi instrumen penting dalam hukum internasional. Dengan demikian, sesi mediasi pada sesi kedua ini dinyatakan ditutup. Baik, saya ambil alih lagi untuk tahap selanjutnya, yakni pemeriksaan dan penilaian yang akan dipimpin oleh hakim. Fakultas debat, kami persilakan untuk hakim. Baik, terima kasih tim leader. Sidang saya buka. Saya akan memberikan tanggapan mengenai argumen dari delegasi Norland. Yang pertama, Mahkamah mencermati bahwa negara Norland berdasarkan posisinya pada praktik penangkapan ikan yang telah berlangsung lama di laut Borealis sebelum berlakunya rezim di zona ekonomi eksklusif dalam UNCLOS 1982. Rujukan terhadap praktik historis tersebut menunjukkan bahwa Norland berupaya menempatkan klaimnya dalam kerangka historical fishing right yang dikenal dalam hukum kebiasaan internasional. Yang kedua, Mahkamah mencermati bahwa Norland mengaitkan klaim historis tersebut dengan keberadaan kesempatan regional dalam perjanjian bilateral yang dibuat sebelum berlakunya UNCLOS pada tahun 1982. Dalam konteks ini, Mahkamah mencatat rujukan Norland terhadap prinsip yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Yang ketiga, Mahkamah mencermati bahwa Norland tidak menyangkal keberadaan zona eksklusif Lumira berdasarkan UNCLOS 1982, namun menekankan perlunya interpretasi yang mempertimbangkan praktik historis, kepentingan ekonomi serta prinsip keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah menilai bahwa argumen Norland berupaya mengingatkan rezim hukum laut modern dengan realitas sosial dan ekonomi yang telah berlangsung sebelumnya. Yang terakhir, Mahkamah mencermati argumen Norland mengenai dampak ekonomi dan sosial signifikan apabila akses penangkapan ikan dihentikan secara tiba-tiba.
Mahkamah mencatat bahwa Norland menempatkan isu ini tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial nasional. Oke, tanggapan selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota. Baik, setelah dengan tanggapan yang sudah disampaikan kepada posisi negara pada kesempatan ini Mahkamah akan menanggapi secara khusus argumen hukum yang diajukan oleh delegasi negara Myanmar. Pertama, Mahkamah mencermati bahwa negara Myanmar menempati saja tadi sebagai persoalan pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara, pantai, budaya, ekonomi eksklusif sebagaimana diatur secara tegas dalam Al-Quran 1962. Tujuan terhadap pasal 56 Al-Quran menjelaskan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati di dunia. Kedua, Mahkamah mencatat menekankan mengira bahwa hak kedaulatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung kewajiban hukum internasional untuk menjamin keberlangsungan sumber daya hayati laut. Pasal 61 dan 62 Al-Quran memberikan kewenangan kepada negara pantai yang menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta mengatur arah pihak asing yang menurut dia belum pernah diberikan kepada pihak non-pantai. Ketiga, terkait klaim historical fishing right yang diajukan oleh negara lain dan ditolak oleh Mira, Mahkamah mencermati bahwa rezim pengawal internasional modern menempatkan klaim hak historis dalam batasan yang ketat. Jurisprudensi internasional termasuk Seoul China Sea Arbitration 2016 menjelaskan bahwa klaim hak historis tidak dapat bertentangan dengan hak kedaulatan negara pantai diisi tanpa adanya pengakuan eksplisit. Keempat, Mahkamah mencermati pengawalan negara dari pengawalan yang berdasarkan aktivitas penangkapan ikan pada kesempatan regional lama. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa penerapan prinsip lex material derogatory priori menempatkan ANCLOS sebagai kerangka hukum utama yang berkesampingan pengaturan lama yang tidak sejalan. Kelima, Mahkamah mencermati kekhawatiran Mira terkait aktivitas penangkapan ikan berskala industri yang berpotensi menimbulkan overfishing dan mengajak keberlangsungan stok ikan di laut dengan loyalis. Sisi kehati-hatian dan pencegahan dalam hukum internasional mengharuskan negara untuk mengambil langkah pengelolaan dan konservasi yang memadai. Keenam, Mahkamah mencatat penegasan Mira mengenai kemenangan negara pantai untuk menegakkan hukum perikatan di zona ekonomi eksklusifnya sebagai sesuai dengan pasal 73 Al-Quran. Dalam jurisprudensi seperti ini, kewenangan tersebut pada prinsipnya diakui sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum internasional. Sebagai penutup, Mahkamah menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan pada tahap ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan penilaian akhir atas sengketa yang sedang diperiksa. Sebuah argumen tertulis dan lisan serta bukti yang diajukan oleh para pihak dan akan dinilai oleh lebih lanjut sebelum Mahkamah menyampaikan putusan akhirnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Demikian pandangan awal Mahkamah. Terima kasih. Selanjutnya, putusan Mahkamah berdasarkan hukum internasional. Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah mengakui pasal 56 Unclos 1982 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Namun demikian, Mahkamah menegaskan bahwa berdaulat tersebut bukanlah kedaulatan penuh, melainkan hak fungsi yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan hak dan kepentingan negara lain sebagaimana diatur dalam pasal 58 Unclos. Dalam konteks ini, Mahkamah mencatat bahwa aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal di Norland dilakukan dengan memperhatikan kebebasan laut yang sah dan tidak terbukti secara meyakinkan melanggar batas waktu kewajaran penggunaan jet Mira. Yang kedua, terkait kewajiban konversasi berdasarkan pasal 61 dan 62 Unclos, Mahkamah menilai bahwa negara Mira tidak berhasil membuktikan secara objektif bahwa stok ikan di laut Borealis telah berada di dalam kondisi kritis atau bahwa aktivitas di Norland secara langsung
menyebabkan overfishing. Mahkamah mencatat tidak adanya data ilmiah yang transparan dan dapat diverifikasi secara internasional disampaikan oleh Lumira untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan pihak terhadap aktivitas penangkapan ikan di Norland tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengenai klaim historical fishing right yang diajukan oleh negara-negara di Norland. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun UNCLOS memperkenalkan rezim ZEE, konvensi tersebut tidak secara otomatis menghapus praktik penangkapan ikan tradisional yang berlangsung lama, khususnya apabila praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus, terbuka dan diketahui oleh negara pantai tanpa keberatan yang tegas dalam jangka waktu yang signifikan. Mahkamah menilai bahwa Norland berhasil menunjukkan adanya pola penangkapan ikan historis yang telah berlangsung sebelum dan sesudah berlakunya UNCLOS yang tidak pernah secara konsisten diprotes oleh dunia. Yang keempat, mengenai penegakan hukum negara Lumira berdasarkan pasal 73 UNCLOS, Mahkamah menilai bahwa tindakan penahanan dan penindakan terhadap kapal-kapal di Norland tidak sepenuhnya proporsional dan tidak didahului oleh upaya pemberitahuan, konsultasi, atau mekanisme kerja yang memadai. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa penegakan hukum tersebut melampaui kewenangan yang diperkenankan oleh UNCLOS. Sidang saya tutup. Sudah cukup dari itu. Untuk tahap selanjutnya, yakni kesimpulan singkat yang akan disampaikan oleh sekretariat. Silakan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap diskusi kali ini. Diskusi ini menegaskan bahwasannya dalam rezim hukum laut modern berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki kedaulatan eksklusif atas pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati di zona ZEE, termasuk peraturan tentang penangkapan. Klaim historical fishing right yang diajukan Norland tidak dapat secara otomatis mengesampingkan kewenangan Lumira sebagai negara pantai, terutama apabila tidak disertai izin dan berpotensi menimbulkan overfishing. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perlu ditempuh melalui mekanisme damai. Terus dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan ekosistem laut, serta kepatuhan terhadap ketentuan UNCLOS. Untuk yang terakhir, di sini saya sebagai team leader akan memberikan refleksi singkat sebelum melakukan penutupan. Pada sesi refleksi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta diskusi dalam kasus ketiga mengenai sengketa dan hak penangkapan ikan di Laut Borealis antara Lumira dan Norland. Diskusi berjalan aktif dan menunjukkan keseriusan peserta dalam memahami persoalan hukum laut internasional yang bersifat teknis sekaligus politis. Peran penasihat hukum internasional juga dalam diskusi ini cukup menonjol, terutama dalam menjelaskan kerangka hukum UNCLOS dan mekanisme penyelesaian sengketa. Mediator juga telah menjalankan peran dengan cukup baik dalam menjaga keseimbangan dialog antara kedua belah pihak. Mediator diharapkan lebih proaktif lagi ke depannya dan menawarkan skema kompromi yang konkret, misalnya melalui pengaturan kuota penangkapan atau kerjasama pengelolaan perikanan. Dari panel hakim juga telah mengajukan pertanyaan yang relevan dan membantu memperjelas posisi hukum masing-masing pihak. Meski demikian, pernyataan tersebut dapat diarahkan lebih tajam untuk menguji konsistensi antar klaim normatif. Secara keseluruhan, dalam diskusi ketiga kali ini menunjukkan bahwa sengketa penangkapan ikan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum,
tetapi juga sebagai refleksi ketimpangan struktural dalam sistem internasional. Saya mendorong untuk seluruh peserta untuk terus meningkatkan kemampuan analisis kritisnya, khususnya dalam mengaitkan norma hukum tertulis dalam praktik negara dan putusan Badan Peradilan Internasional. Sebagai penutup refleksi dan umpan balik saya, selaku tim leader untuk kasus ketiga kali ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan partisipasi aktif seluruh peserta. Semoga diskusi ini memperkaya pemahaman kita mengenai hukum laut internasional dan mendorong kemampuan berpikir hukum kita supaya lebih matang dan komprehensif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.